Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah uang ya. Dan ini konteksnya mata kuliahnya adalah Ekonomi Moneter pertemuan kedua. Pertama-tama kita belajar ini buat apa sih? Kita mulai dari situ ya, manfaat belajar sejarah uang. Jadi saya cerita dahulu, sekarang ini saya recording pada tanggal 28 September ya. Bulan lalu, sebelum 17-an, itu saya mengisi materi di dalam kelas. Ya, kebetulan waktu itu ada wawancara dengan TVRI. Saya menyatakan waktu itu bahwa harga emas akan naik. Dan itu terbukti. Naik dari 1,9-an jadi 2,2 jutaan. Saya bisa memprediksi itu karena saya paham tentang sejarah uang ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, pertama-tama sebelum terlalu jauh kita coba bayangkan dulu. Bayangkan kalau ada meteor jatuh, duar gitu ya. Dan hanya kita dan sedikit orang saja yang tersisa, yang hidup. Ya. Bangunan runtuh, wifi, internet tidak ada gitu ya. Eh, semuanya hancur lah. Kira-kira uang yang ada di dompet kita 100.000, 50.000 itu masih berharga nggak? Masih punya nilai nggak? Kalau saya tukar dengan misalnya barang-barang segala macam pakaian, emang bisa? Tentu tidak ya. Jadi pertanyaannya nilai nilai uang itu dari mana sih? Nah, itu pertanyaan yang ingin saya kembangkan. Karena pada saat kita tadi meteor jatuh, kita kemungkinan akan kembali ke sistem dulu barter ya. Jadi kalau di sini misalnya ada jadi peternak, ada jadi petani, maka buah ditukar dengan ayam, misalnya seperti itu ya. Belum ada uang pada saat itu. Barter. Mungkin ada yang barter dengan jasa, ya. Ada yang hebat tukang kayu bisa membuatkan rumah, sebagai gantinya diberikan makanan, barter, barang dan jasa. Ya. Tapi tentu barter ini kan tidak mudah ya. Pertukaran misalnya berapa banyak makanan untuk ditukar dengan satu buah rumah misalnya. Jasa seorang tukang kayu tadi, tukang rumah. Nah, supaya mudah kita kita pengen ciptakan uang deh kalau gitu. Tapi pertanyaannya tadi, kalau kita nyiptakan uang itu nilai uang tuh dari mana sih datangnya? Uang yang warnanya merah, ada Soekarno-Hattanya. Nilainya 100.000. Kok bisa 100.000? Apakah karena ada tulisan 100.000 di kertasnya? Apakah karena semata-mata pemerintah menyatakan itu 100.000? Kalau saya buat negara sendiri, saya bilang habis itu, ini 100.000 ya. Emang negara lain langsung terima? Emang saya sesuka hati bisa cetak uangnya? Nah, tentu tidak ya. Jadi kalau mau uang itu ada nilainya, maka kita perlu mengorbankan sesuatu sewaktu kita mencetak uangnya. Kalau kita mencetak uang 100.000, maka kita harus mengorbankan suatu barang yang nilainya 100.000 juga. Pada saat itu uang tersebut punya nilai 100.000. Sebagai contoh, ya, yang orang dulu bilang gold standard itu begini. Pada saat mau cetak 1 dolar, bank sentral sebagai pihak yang mencetak uang tadi, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia ya. Jadi yang berhak mencetak uang itu Bank Indonesia. Itu waktu dia mau cetak 1 dolar, kalau di Amerika bank sentralnya The Fed namanya. The Fed mau cetak 1 dolar, maka dia harus simpan 1 gram emas di brankas. Jadi ada memang seperti di TV-TV gitu ya, ada brankas besar, isinya tuh emas bertumpuk gitu di bank. Nah itu di bank sentral memang ada seperti itu. Ya. Karena mereka mau cetak uang, itu mereka harus menyimpan atau dalam tanda kutip tadi bahasa saya mengorbankan 1 gram emas. Dan efek sampingnya adalah 1 gram emas bisa dibeli dengan 1 dolar. Seperti itu ya.
Kalau mau cetak dolar tambahan bisa nggak? Bisa, tinggal menyimpan 1 gram tambahan emas. Tapi bagaimana kalau saya mau cetak dolar tambahan, tapi saya tidak menyimpan emas? Saya tidak mengorbankan emas tambahan. Bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi tentu ada tapinya. Kalau misal 1 gram emas tadi dicetak menjadi 2 dolar, artinya 1 gram emas tadi tidak bisa lagi dibeli dengan harga 1 dolar. Nggak bisa. 1 gram emas baru bisa dibeli dengan harga 2 dolar gitu ya. Sehingga efek dari mencetak uang tanpa mengorbankan apapun adalah inflasi. Pengorbanannya kalau sekarang tidak hanya emas ya, bisa silver, perak, bisa rumah, bisa apapun yang nilainya rata-rata naik ya seperti tanah. Nah, itu bisa. Nah, ini mencetak uang tanpa pengorbanan 1 gram emas yang dulunya bisa dibeli 1 dolar jadi 2 dolar. Itu bahasa ekonominya namanya inflasi. Jadi kalau misalnya di Indonesia, Bank Indonesia mencetak uang karena defisit anggaran gitu ya. Defisit anggaran tuh maksudnya kan kita bayar pajak, kerja bayar pajak ke negara, negara punya uang, tapi kan negara belanja juga, gaji PNS, bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu gitu ya. Nah, itu kan bisa defisit, artinya belanjanya lebih banyak, kan perlu ngutang, perlu cetak uang. Nah, semakin banyak mencetak uang tanpa pengorbanan, tanpa menyimpan emas, nanti harga-harga barang naik, gitu ya. Perlu atau bahasa gampangnya perlu lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Nah, ini contoh saya kasih lihat dulu jumlah uang beredar di Indonesia semakin lama memang semakin banyak ya. Jadi memang banyak hutang, banyak cetak uang Indonesia. Tapi nggak cuma Indonesia, hampir semua negara seperti ini ya. Dan ini wajar, tinggal mana yang lebih banyak aja. Nah, jadi Indonesia cetak uang terus. Cuma yang jadi masalah itu adalah kalau kita lihat ini ya grafik cadangan emas Indonesia sejak 2019 nih, sampai sekarang hampir tidak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi 5 tahun terakhir misalnya itu tidak ada perubahan cadangan emas. Tapi tadi uang beredar tambah banyak. Ya, nah ini punya efek samping tentunya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Cina misalnya, Cina cadangan emasnya makin lama makin banyak. Singapura cadangan emasnya 5 tahun terakhir kita bisa lihat meningkat banyak. Ya. Thailand cadangan emasnya juga naik. Efeknya ya seperti ini. Ya. Karena kita cetak uang banyak, kita nggak nambah emas, dan apa negara-negara tetangga tambah emas, tambah emas, tambah emas. Efeknya seperti ini. Mencetak uang tanpa pengorbanan, efeknya adalah mata uang kita melemah. Sekarang saja misalnya 1 dolar Singapura itu sudah 13.000. Ya, sudah 13.000 rupiah. Padahal nih di 2021 masih 10 ribuan. Bayangkan ya. Ini karena tadi mencetak uang emasnya tapi sama tetap. Negara lain cetak uang juga tapi emasnya naik. Itu bedanya ya. Nah ini contohnya ini Thailand tadi. Thailand juga kita melemah ya. Walaupun nggak banyak tapi melemah sekitar 15%. Melemah 5 tahun terakhir. Ini terhadap dolar juga sama. Melemah juga ya. Sekarang sudah hampir 17.000. Nanti kita ada bahasan sedikit di akhir. Terus apa hubungannya sama harga emas tadi ya? Nah, kenapa harga emas? Ekonomi terbesar di dunia itu adalah Amerika. Amerika punya cadangan emas paling banyak sedunia. Tapi kalau kita lihat grafiknya ini ya, 10 tahun terakhir hampir tidak ada tambahan cadangan emas di Amerika. Ini angkanya sama ya. Jadi ini ada kenaikan, ini kenaikan sedikit banget maksudnya. Tapi pada dasarnya ya sekitar ini 8.000 ton emas ya, 8.000 ton emas. Tidak ada perubahan 10 tahun terakhir. Tapi, nah ini uang beredar, money supply ini uang beredar ya. Dia cetak uang terus, cetak uang terus, cetak uang terus. Bahkan nih
Berapa kali ini sudah terulang-ulang terus ya. Our debt is a serious problem. Karena apa? Ini mau cetak uang lagi itu karena hutangnya banyak banget, tapi negaranya defisit Amerika itu ya. Jadi pemasukannya nggak sesuai sama pengeluarannya, pengeluarannya jauh lebih banyak. Sehingga mau nggak mau hutang, tapi karena hutangnya sudah terlalu banyak, dia tidak bisa hutang lagi, sehingga dia harus cetak uang. Nah, jadi begitu saya mendengar berita tersebut, ya defisitnya besar, dan itu Amerika harus mereka cetak uang gitu ya. Dan mereka juga mau memberikan bantuan buat yang nganggur ya, karena yang nganggur ternyata tambah banyak akhir-akhir ini di Amerika. Eh, jadi mereka mau cetak uang. Sehingga saya bisa dengan confident memprediksi 1 bulan yang lalu, waktu itu saya bilang harga emas akan naik. Karena kembali lagi, ini tadi ya, ke atas. Mencetak uang tanpa pengorbanan, itu akan terjadi inflasi. Ya. Contohnya ini tadi, mencetak uang bisa nggak? Bisa tanpa tambahan emas. Tapi 1 gram emas akhirnya bisa dibeli dengan harga $2 baru bisa. Kalau yang sebelumnya 1 gram $1, sekarang jadi $2. Karena kita mencetak uang tanpa penambahan emasnya. Ataupun barang-barang lain. Nah itu ya. Satu terakhir yang mau saya bahas, kalau kita lihat sekarang tanggal 28 ya, rupiah sudah hampir 17.000. 1 bulan yang lalu masih ya 16.200. Kok melemahnya banyak gitu ya. Akhir-akhir ini kok melemah banyak. Itu juga sebenarnya bukan bukan misteri abad ini, bukan ya. Sangat mudah diprediksi. Kita kan ganti menteri ya. Kita ganti menteri keuangan, sehingga ini kalau kita lihat nih grafik 1 bulan saya potong ya, memang terlihat melemah dari 16.300 jadi 16.770 nih per saya hari ini membuat videonya. Melemah, lumayan berasa ya. Mudah-mudahan tidak 17.000, tapi nggak tahu juga. Kenapa? Karena Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru, itu habis dari DPR, dia merubah anggaran tahun 2026. Tadi ya, ada duit masuk di 2026, ada juga belanja pemerintah kan 2026. Nah, belanjanya ini nambah. Ya, belanjanya ini meningkat. Terutama kalau saya lihat itu di makan bergizi gratis ya, yang jadi 335 triliun 2026. Sebelumnya 2025 kan 70-an, 75 triliun, 75 naik jadi 335 triliun budgetnya, anggarannya. Nah, sehingga defisit atau kekurangan budgetnya itu meningkat dari awalnya 600-an triliun jadi pokoknya dibandingkan yang zaman Pak Ibu Sri Mulyani ya, itu naik lagi 50 triliun defisitnya. Dan itu perlu dicari uangnya. Entah berutang atau cetak uang. Alhasil ya seperti itu tadi. Karena semua sudah tahu bahwa wah ini di Pak Purbaya nih defisit membengkak, perlu uang lebih banyak, bakal cetak uang, efek sampingnya ya rupiah semakin melemah. Perlu lebih banyak rupiah, perlu lebih banyak rupiah untuk beli $1 yang sama. Contohnya di situ ya. Barang tuh bisa apa aja, dolar pun barang kan. Jadi akhirnya dengan rupiah yang melemah seperti ini, kalau mau beli HP baru, HP dari luar, harganya dalam dolar, ya tambah mahal. Gitu ya. Efek dari mencetak uang tanpa pengorbanan. Karena tadi memang ya kita kurang lebih sama kayak Amerika, kita tidak banyak menambah cadangan emas. Ya. Negara kita nggak banyak belanja emas. Seperti itu ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Bagi yang ada dalam kelas, silahkan disesuaikan PPT-nya dengan materi yang saya jelaskan hari ini, kali ini, di video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas.